Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada Kamis 2 November 2023 melanjutkan sidang dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi. Sidang dengan agenda pemeriksaan pelapor ini digelar terbuka dalam 2 sesi, yakni pagi untuk 5 pelapor dan siang 5 pelapor lainnya. 3 Hakim Konstitusi yakni Daniel Yusmik, Guntur Hamzah, dan Wahiduddin Adams juga diperiksa pada Kamis ini. Kelima pelapor berasal dari Perhimpunan Pemuda Madani, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, dan Kantor Advokat Alamsyah Hanafiah. Brahma Aryana, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, memohon untuk menguji kembali pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang baru saja diputus MK. Perkara nomor 141-PUU-21 Romawi -2023 tersebut akan diuji materi pada 8 November 2023. Brahma meminta agar sidang uji materi tidak diikuti oleh Ketua MK Anwar Usman. Anwar Usman diduga kuat melakukan pelanggaran berupa benturan kepentingan terhadap perkara Akwo. Oleh karena itu, saat ini sudah ada upaya pengujian ulang atas koreksi terhadap putusan Akwo melalui perkara 141. Harapannya, kami meminta kepada Yang Mulia Majelis Kehormatan MK agar tidak mengikut sertakan Anwar Usman dalam perkara tersebut, agar tidak pernah dan berulang pelanggaran benturan kepentingan terjadi lagi dalam lingkungan Mahkamah Konstitusi. Demikian Yang Mulia. Salah satu pelapor, Alamsyah Hanafiah, usai persidangan mengatakan bahwa putusan Hakim Konstitusi terkait syarat batas usia Capres-Cawapres melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Dalam amar putusan Hakim Konstitusi itu, dia melanggar Konstitusi Undang-Undang 1945. Jadi Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Konstitusi. Itu yang kita dalilkan tadi. Karena itu Hakim Konstitusi membuat aturan sendiri, mengambil alih kewenangan Presiden dan DPR. Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asidiki menyebut perkara uji materi itu bisa dimasukkan sebagai alat bukti dalam permohonan ke Majelis Kehormatan MK. Dengan demikian, putusan Majelis Kehormatan MK mengenai pelanggaran kode etik bisa menjadi pertimbangan saat uji materi, khususnya dalam perubahan komposisi Majelis Hakim. Sebelumnya, Majelis Kehormatan MK telah memeriksa 6 Hakim Konstitusi dan sebagian pelapor, serta masih memeriksa Hakim Konstitusi serta pelapor lainnya pada hari ini. Majelis Kehormatan MK dijadwalkan memeriksa kembali Ketua MK Anwar Usman pada Jumat 3 November. Jimli menyebut telah mengantongi bukti lengkap terkait dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi. Terkait pernyataan publik apakah putusan Majelis Kehormatan MK bisa membatalkan putusan MK, Jimli mengaku belum yakin sidang etik yang dipimpinnya bisa membatalkan putusan gugatan terkait batas usia Capres-Cawapres. Bagaimana Anda meyakinkan lembaga penegak kode etik ngurusi perilaku para hakim lalu membatalkan putusan? Itu bagaimana? Saya sih mau aja, ya kan? Tapi kalau ngawur-ngawur hal sekedar emosi, sekedar, ya kan nggak bisa. Ya, kalau Anda tanya, apa saya udah yakin? Saya belum yakin. Dari Profesor Denny sudah paling logis itu. Profesor, cuma saya belum yakin. Jadi kita ini ditugasi menegakkan kode etik perilaku hakim. Kok kita disuruh menilai putusan MK itu bagaimana? Di tempat terpisah, Menko Polhukam sekaligus bakal Cawapres Mahfud MD menyebut keputusan itu merupakan kewenangan Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asidiki. Itu terserah Pak Jimli, kan dia mempunyai wewenang untuk memutus itu sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh itu. Jadi kalau Pak Jimli memutuskan itu ya silakan. Pak, saya nggak akan ikut campur. Kalau saya sih dulu waktu jadi Majelis Kehormatan Hakim MK, saya pernah memecat orang Ketua MK, Pak Akil Mukhtar. Itu dipecat oleh Dewan Etik.